Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Saya update dari launch ya di Changi Airport. Sampai lupa namanya teman-teman ya. By the way, ini langsung aja kita quick update ya. Saya pengen kasih update progress untuk market. Udah lama ya nggak ngeliat screen saya teman-teman ya. Saya tadi nggak sempat keluarin mikrofon, jadi saya langsung update aja via handphone ya. Saya record via handphone. By the way, ada roti saya kelihatan ya guys ya. Ya ini kita mau kasih perkembangan ke teman-teman ya terkait dengan Bitcoin closing on the weekly perspective. Jadi sebenarnya kalau saya sih pribadi ngelihat ini ya bisa dibilang oke gitu ya. Karena ever since kita break di atas EMA 8 dan 21, ini setiap pekan tuh, setiap weekly candle lah ya, ini as long dia bertahan, ini 21 dan 34 teman-teman. Jadi as long dia bertahan di atas 2134, market tuh still bullish gitu. Like this one for example, ini terjadi pada periode Agustus 2025 ya, 2024 Jadi waktu kejadian yang namanya Japanese carry trade itu kan bikin harga tuh sampai serontok-rontoknya nih teman-teman. Tapi kita survive gitu kan, bertahan di atas EMA 21. And then next weeknya, dibanting lagi dan di confirmation lagi dengan bullish engulfing. Lagi-lagi sustain di atas EMA 21. It also happen di kuartal pertama 2025. Ya, ada bantingan juga sama, testing EMA 21, holding and rebound lagi. Ya, 21 dan 34. Nah, kalau kita lihat sekarang gimana kondisinya? Mirip-mirip teman-teman. Ya, apalagi ini ada katalis gitu. Kita ngomongin bukan bantingan random gitu ya, tapi ini bantingan dengan katalis dan ya bisa dibilang statement dari Trump gitu. Menurut saya statement yang amat sangat menarik gitu ya. Tapi faktanya hari ini Dow itu rebound 600 poin. After US-China trade showdown hits the pause button. Terus katanya Trump on track ya untuk ketemu Xi Jinping di South Korea. Kata Secretary Bessent gitu. So mungkin meetingnya nanti bakal kayak gini gitu kan. Tapi intinya dari kondisi tersebut ya kita bisa ambil kesimpulan ya, namanya tekanan jual yang terjadi akibat panic selling. Kemudian banyak banget yang ngasih tahu ke saya juga kayak kok ada rumor nih kalau DOJ ya kan katanya mau melakukan investigasi buat insider, buat market making yang istilahnya melakukan manipulasi di market gitu. So, I think walaupun kita bisa bilang oke lah insider lah, manipulasi lah, exchange mau untung lah, ya kita semua udah tahu itu dari lama teman-teman ya. Kalau kita lihat sekarang kan posisi dia nih relatif ya, di bawah itu ada liquidations lumayan gede gitu di 110.000 US dollar. Tapi kalau kita lihat sebelah kanan, tebel guys. Ya, ini bensinnya nih untuk ngedorong market nancak gitu. Even today aja sebenarnya nih kalau kalian lihat sini-sini nih, ini udah kemakan. Makanya sekarang dia geser ke sebelah kanan. Ya, dalam beberapa hari aja Bitcoin itu udah mensupport likuidasi masif hingga puluhan miliar dolar. Sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan data tertulis ini, mungkin terkesannya hanya 16 miliar sama 2,4 miliar ya, totalnya kayak hampir 20 miliar gitu. Tapi kita tahu teman-teman, ini kan yang ke data, yang nggak ke data juga lebih banyak gitu ya. Maka sebenarnya asumsi saya juga ngelihat angka itu ya mungkin bisa jadi di atas 30 miliar dolar bahkan. Dan ini aja dianggap sebagai terbesar sepanjang sejarah gitu, dengan bantingan ini gitu. Alright. So, dengan kondisi seperti ini, kita bisa bilang kayak there's nothing left to sell gitu kan. Lu mau jual apa lagi gitu kan? Jual kolor gitu ibaratnya. Maksudnya bagaimana, Vin? Maksudnya gini, dengan bantingan yang ada, ya long squeeze-nya udah terjadi gitu kan. Market udah dihabisin gitu. Terus suddenly kemarin banget ini closing bullish engulfing ya, and then maintain lagi-lagi di atas EMA 100-nya gitu kan. Di atas support resistance juga on the weekly time frame itu di 108.000 dolar. Nah, di sini aja sebenarnya demand-nya juga ada gitu. Kalau kita mau bilang ini kan area demand nih teman-teman ya. So demand di area tersebut aja udah bagus gitu kan. Coba untuk maintaining Bitcoin stay dalam keadaan bullish. Ya, up until today lah kita bisa bilang seperti itu. Terlepas dari apakah ini bagian dari retest, apakah ini adalah
higher high leads to higher low gitu kan. Jadi kayak ini higher high nih, ini sekarang pullback, potential higher low untuk dia nanjak lagi gitu. Ya tetap ada kemungkinan tersebut ya, cuman tetap ya kalau saya pribadi karena pegangan saya fundamental, pegangan saya juga dari segi data, saya rasa apa yang terjadi di sini sifatnya itu bisa saja temporary teman-teman sekalian. Ya kita tahu lah Trump itu punya habit seringkali menggunakan kondisi-kondisi seperti ini sebagai bargain power dia. Padahal kita tahu ya dia juga udah nggak ada, maksudnya US juga udah nggak ada bargain, nggak bisa negosiasi lagi gitu kan. Apalagi yang mau dinego gitu. Yang dinego adalah dengan cara mengurangi penggunaan produk Cungko atau China. Apakah itu solusinya? Ya mungkin bagi Trump mungkin dia berpikir seperti itu. Ya dengan cara ini nih gue bisa ngebluffing supaya Xi Jinping nurut sama gue. Kan ibaratnya gitu ya teman-teman sekalian. Tapi pada akhirnya kan tetap aja akan ada proses negosiasi, terbuka untuk dialog. Abis itu lewat jalur ya istilahnya lewat jalur diplomatis dengan harapan bisa ketemu titik tengah, win-win solution, more or less gitu ya. Tapi pada akhirnya yang menurut saya lebih penting adalah can we see price of Bitcoin creating new all-time high? I think so ya. Until today, saya ngerasa masih ada satu kesempatan untuk kita ngeliat itu. Internalnya memang dia udah rebound, tapi menurut saya ini kecil juga ya peluangnya teman-teman. Sebab apa? Reboundnya dia juga korektif. Di atas masih ada SNR lagi dari previous movement. So, ada kemungkinan lah kena reject lagi di 117.000. And then after rejection itu, ya mungkin dia nanti kita lihat dia turun lagi gitu ya. Flush out gelombang kedua. Apakah pernah terjadi? Pernah. Di sini terjadi. Ini juga terjadi nih, kan? Nih, naik dia dibanting. Naik gelombang kedua baru dia pulih gitu kan. Ini juga sama. Turun, naik gelombang kedua baru dia pulih. Ya, apakah kali ini juga akan sama seperti di April 2025 yang waktu Liberation Day terus 9 hari kemudian Trump bilang, "Oh, nggak jadi, kita kasih pause 90 hari." Ya mungkin aja itu yang bisa jadi triggernya market nanti nge-pump lagi, teman-teman. Ya. So kita ngelihat dari possibility itu. Jadi memang satu sisi internal kita juga aware bahwa ini termasuk lemah naiknya, tapi eksternalnya kita melihat ada potensi menjadi higher low area di situ. Ya kamu bisa gambarin trendline, ya terserah teman-teman. Tapi yang pasti kalau saya patokannya itu lebih ngelihat daripada weekly close-nya. Ya jarumnya luar biasa. Kemudian holding di atas exponential moving average 21 dan 34. So, technically it is good enough buat saya. Oke? Ya, teman-teman sekalian ya, thank you for watching. Itu tadi informasi yang saya bisa deliver sekilas ya seputar price action-nya yang terlihat seperti itu. Hopefully teman-teman bisa dapat semacam idea atau referensi di dalam penjelasan saya barusan. Dan jika seandainya ya ada pertanyaan atau pengen diskusi apapun itu, ya let me know lah di kolom komen ya. Seperti biasa kita bisa saya juga akan baca dari kolom komentarnya dan nanti kita akan cari tahu kira-kira apa yang sekiranya menarik untuk kita bahas atau kita cover berikutnya ya. By the way, saya udah on flight menuju balik ke Jakarta, so very soon kita bisa ketemu lagi dan ada live streaming lagi. Oke, so thank you very much guys for watching. God bless to everyone and see you guys again later guys. Cheers, bye bye.